Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, Imah menjalani hidupnya dengan tenang. Ia adalah wanita sederhana yang sejak kecil tinggal di desa itu. Setiap hari, ia bekerja di ladang dan membantu ibunya di warung kecil milik keluarga. Meski usianya sudah hampir 30 tahun, Imah belum menikah. Bukan karena tak ada yang melamar, tetapi karena hatinya masih menyimpan kenangan lama. Nunung dan Rina adalah sahabat dekat Imah. Nunung adalah wanita pemberani dan blak-blakan, selalu mengutamakan kejujuran dalam bertindak. Sementara Rina lebih lembut dan bijaksana, sering menjadi penengah saat terjadi perselisihan di antara mereka. Ketiganya selalu bersama sejak kecil, menghadapi suka dan duka bersama. Namun, kebersamaan mereka mulai diuji ketika sebuah kabar mengejutkan datang ke desa. Seseorang yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidup Imah dikabarkan akan kembali. Sugi. Dulu, Sugi adalah cinta pertama Imah. Mereka tumbuh bersama, saling menyukai sejak remaja. Namun, demi mengejar impian dan kehidupan yang lebih baik, Sugi memilih pergi ke kota, meninggalkan Imah dengan janji yang tak pernah terpenuhi. Waktu berlalu, dan Imah belajar menghapus bayang-bayangnya. Meski jauh di lubuk hatinya, luka itu masih ada. "Imah, kamu sudah dengar? Sugi pulang hari ini," ujar Nunung dengan nada penuh semangat. Imah yang tengah mengaduk adonan gorengan di warung ibunya langsung terdiam. Tangan yang memegang sendok kayu bergetar ringan. "Sugi, pulang? Untuk apa?" Rina tersenyum lembut. Katanya dia sudah sukses di kota dan ingin melihat kampung halaman lagi. Mungkin dia rindu dengan desa ini. Atau rindu sama seseorang, goda Nunung sambil tertawa. Imah tersenyum tipis, namun hatinya bergetar. Apakah perasaan yang dulu sempat ia pendam akan kembali muncul? Ataukah ini hanya ilusi masa lalu yang seharusnya ia lupakan? Sore itu, kabar kepulangan Sugi menyebar ke seluruh desa. Banyak yang penasaran dengan sosok pemuda yang dulu pergi sebagai orang biasa dan kini kembali dengan status yang berbeda. Ketika matahari mulai tenggelam, sebuah mobil hitam mengkilap memasuki jalan desa yang berbatu. Dari dalam mobil itu, seorang pria turun dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, wajahnya lebih matang dari 10 tahun lalu. Mata Sugi menyapu sekeliling desa, hingga akhirnya berhenti di satu titik. Warung kecil di ujung jalan. Di sana, berdiri seorang wanita yang dulu pernah ia tinggalkan. Imah. Tatapan mereka bertemu. Sekejap waktu seolah berhenti. Dan begitulah, takdir mulai memainkan perannya kembali. Setelah sekian lama, pertemuan itu tak bisa dihindari. Imah mencoba menghindari tatapan Sugi, tetapi laki-laki itu justru melangkah mendekat. Suasana di sekitar mereka menjadi hening, seolah desa kecil itu menyaksikan reuni dua hati yang pernah terikat. "Imah, apa kabar?" Sugi akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar lembut namun ragu. Imah menelan ludah. "Baik," jawabnya singkat, lalu kembali sibuk mengaduk adonan, seolah pertemuan ini tak berarti apa-apa. Nunung yang melihat ketegangan itu hanya menyeringai kecil. "Wah, baru datang langsung cari Imah ya? Gi, kamu masih ingat jalan ke rumah sendiri, enggak?" Sugi tersenyum kecil, tak menanggapi sindiran Nunung. Ia tetap menatap Imah, seperti ingin memastikan bahwa wanita yang berdiri di hadapannya ini benar-benar nyata. "Aku ingin bicara sama kamu, Imah," kata Sugi akhirnya. Imah menghela napas, lalu menatapnya sekilas. "Bicara tentang apa?" "Tentang kita." Sekelebat kenangan lama kembali muncul dalam ingatan Imah. Tentang janji yang pernah diucapkan Sugi sebelum ia pergi ke kota. Tentang bagaimana ia pernah menunggu kabar dari lelaki itu, tetapi yang datang hanya kesunyian. Hati kecilnya berbisik bahwa ia masih ingin tahu alasan di balik kepergian Sugi, tetapi harga dirinya menolak untuk menunjukkan ketertarikan. "Tidak ada lagi kita, Sugi," ucapnya dingin, sebelum kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sugi terdiam. Ia tidak menyangka Imah akan sekeras ini. Tapi di balik keteguhan wanita itu,
Ia tahu masih ada luka yang belum sembuh. Di kejauhan, seorang pria lain memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Narso, lelaki yang diam-diam menyimpan perasaan pada Imah selama bertahun-tahun. Ia tahu kisah lama antara Imah dan Sugi, dan kedatangan Sugi bukanlah hal yang ia inginkan. Jangan sampai dia menyakiti Imah lagi, gumam Narso dalam hati. Sebuah tekad mulai tumbuh dalam dirinya. Takdir mungkin telah mempertemukan mereka kembali, tetapi masa lalu belum tentu akan terulang dengan cara yang sama. Hari-hari berlalu setelah kepulangan Sugi ke desa. Keberadaannya kembali membawa warna baru, terutama bagi Imah yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah benar-benar melupakan laki-laki itu. Namun, tak bisa dipungkiri, kehadiran Sugi mengusik ketenangan hatinya. Sugi tak menyerah. Ia sering datang ke warung tempat Imah bekerja, sekadar membeli gorengan atau minuman, berharap bisa kembali berbincang dengannya. Namun, Imah selalu bersikap dingin. Ia tak ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu lagi. Suatu sore, Sugi menunggu Imah di tepi jalan setapak yang menuju sawah. Saat Imah lewat sepulang dari ladang, Sugi segera menghampirinya. "Imah, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Sugi, suaranya penuh harap. Imah terdiam, lalu menghela napas. "Untuk apa lagi, Gi? Aku sudah bilang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Aku menyesal pernah pergi tanpa kabar. Aku tahu aku salah, tapi aku kembali karena aku ingin memperbaiki semuanya." Imah tertawa kecil, namun ada kepedihan di matanya. "Memperbaiki? Setelah 10 tahun? Sugi, hidupku sudah berjalan tanpa kamu. Jangan mengusiknya lagi." Namun, saat Imah berbalik pergi, Sugi menarik tangannya. "Tolong, beri aku satu kesempatan. Aku masih mencintaimu." Imah terpaku. Ia bisa merasakan ketulusan di mata Sugi, tetapi ia juga tahu bahwa ada jurang dalam di antara mereka. Di balik pepohonan, Narso diam-diam memperhatikan. Rasa cemburu mulai menguasai hatinya. Malam itu, Narso mengambil keputusan besar. Ia tak akan membiarkan Sugi merebut Imah begitu saja. Malam di desa itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan turun siang tadi. Imah duduk di depan rumahnya, termenung memikirkan kata-kata Sugi. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatinya goyah, meskipun ia mati-matian menolak untuk mengakuinya. Nunung dan Rina yang sejak tadi menemaninya saling bertukar pandang. Mereka tahu Imah masih menyimpan perasaan terhadap Sugi, tetapi gengsi dan luka lama membuatnya menahan diri. "Kamu yakin sudah nggak ada rasa buat dia, tanya Rina hati-hati. Imah menghela napas. "Aku nggak tahu, Rin. Tapi aku takut kalau aku percaya lagi, aku bakal dikecewakan lagi." Nunung menepuk pundak Imah. "Dengar ya, kalau hatimu masih ragu, jangan buru-buru ambil keputusan. Tapi satu hal yang pasti, jangan sampai kamu lengah. Karena ada seseorang yang juga memperhatikanmu diam-diam." Imah mengernyit. "Maksudmu siapa?" "Narso," jawab Nunung singkat. Nama itu membuat jantung Imah berdetak lebih cepat. Ia tahu Narso menyukainya, tapi selama ini ia menganggap Narso sebagai sahabat, tak lebih. Namun, belakangan, sikap Narso semakin aneh. Ia lebih sering muncul tanpa alasan, menatapnya dengan cara yang membuat Imah merasa tidak nyaman. Sementara itu, di tempat lain, Narso sedang berbincang dengan beberapa pemuda desa. Di tangannya ada sebotol arak yang sudah setengah habis. Matanya menatap kosong ke dalam gelap, pikirannya hanya berisi satu hal. Ia tak bisa membiarkan Sugi mendapatkan Imah. Kalau perempuan gak bisa ditaklukkan dengan cara baik-baik, ada cara lain, gumamnya. Seorang temannya, yang juga sudah mabuk, menepuk bahunya. "Gimana kalau kita kasih dia pelajaran? Biar dia sadar kalau ada yang lebih pantas buat dia selain Sugi." Narso menatap temannya dengan sorot mata penuh niat jahat. Ia tahu ini salah, tapi rasa cemburu dan amarah telah membutakan hatinya. Malam itu,
ia menyusun rencana. Sebuah jebakan untuk menjauhkan Sugi dari Imah. Dan jika berhasil, Imah akan jatuh ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Tanpa mereka sadari, kejahatan yang mereka rencanakan malam ini akan membawa petaka yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan.